Halo adik-adik, ini email loh. Masih pada ingat tidak? Sekarang, Ime mau bawain materi baru buat kalian. Dan tentu saja, Ime gak sendirian. Ime ditemani oleh Kak Listia. Udah pada gak sabar kan semua? Ayo, kita langsung aja simak pembahasan dari Kak Listia. Kak Listia. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Listia. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini Kak Listia akan membahas materi mengenai tantangan dalam sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Kak Listia, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Ingin tahu jawabannya? Simak penjelasannya sampai habis ya. Pada materi ini akan terdapat 5 hal pokok yang akan Kak Listia jelaskan loh. Di antaranya yaitu yang pertama, sertifikasi guru dan persoalannya. 2. Sumber daya manusia dan perguruan tinggi era globalisasi. 3. Penilaian kinerja guru atau PKG dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. 4. Penguatan kompetensi administrator dan supervisor sekolah. Serta 5. Motivasi guru sebagai pusat pengembangan SDM bangsa. Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sertifikasi guru dan persoalannya. Guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas sistem layanan dan hasil pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Upaya-upaya tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen atau UUGD. Pasal tersebut diantaranya yaitu Pasal 1 butir 11, Pasal 8, Pasal 11 butir 1, dan juga Pasal 16. Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi guru yang berbentuk portofolio. Terdapat 10 jenis dokumen yang termuat dalam portofolio, yaitu diantaranya 1. Kualifikasi akademik. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Pengalaman mengajar. 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 5. Penelitian oleh atasan. 6. Prestasi akademik. 7. Karya pengembangan profesi. 8. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ilmiah. 9. Pengalaman dalam organisasi kependidikan dan sosial, serta 10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber daya manusia dan perguruan tinggi era globalisasi. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi yaitu 1. Hakikat manusia sebagai homo sosial. 2. Kebutuhan ekonomi. Dan 3. Adanya transportasi modern dan sarana komunikasi. Globalisasi menyebabkan adanya persaingan dalam bidang ekonomi, tetapi masih dalam lingkup kerjasama. Dalam persaingan tersebut, yang paling menentukan yaitu kualitas sumber daya manusianya. Terjadinya globalisasi dalam dunia pendidikan membawa 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak menguntungkan akan membuat Indonesia bisa menjalin kerjasama dengan negara lain di dunia dalam bidang pendidikan yang seluas-luasnya. Akan tetapi, jika Indonesia tidak mampu bersaing dalam bidang kualitas sumber daya manusia, maka hal itu akan menjadi hal yang merugikan untuk bangsa Indonesia sendiri.
Dalam memasuki era baru di abad 21 ini, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus tersusun sedemikian rupa dan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Terkait dengan kebutuhan mahasiswa, prioritas nasional, dan juga pembangunan ekonomi. 2. Terstruktur secara efektif. 3. Didukung dengan pendanaan yang memadai. 4. Melakukan penelitian yang mampu menunjang pembangunan nasional. 5. Memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Dan keenam, yaitu berperan sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani. Pendidikan setidaknya mampu mengembangkan 5 bentuk kecerdasan. Di antaranya, kecerdasan intelektual, emosional, praktikal, sosial, dan juga spiritual atau moral. Jika hal ini mampu dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan mahasiswa yang bukan hanya cerdas dalam intelektual, tapi juga cerdas dalam hal lain. Selanjutnya, bahasan yang ketiga mengenai penilaian kinerja guru atau PKG dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Guru merupakan komponen penentu dalam melaksanakan proses transformasi nilai-nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan pada peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Profesi guru harus dikembangkan secara terus-menerus. Penilaian kinerja guru merupakan bagian dari sistem evaluasi pendidikan, lebih tepatnya pada aspek pengelolaan sumber daya pendidikan. Untuk meyakinkan bahwa guru adalah seseorang yang profesional dalam bidangnya, maka penilaian kinerja guru harus dilakukan terhadap semua guru. Supriyadi menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi guru diperlukan pemenuhan pada 4 syarat, yaitu 1. Dukungan kualitas komunikasi. 2. Ketersediaan sumber daya. 3. Kualitas sikap eksekutif. Dan keempat, yaitu kualitas soft. Akhirnya, PKG menyatakan bahwa terdapat indikator kompetensi guru yang harus diperbaiki. Di antaranya, yaitu 1. Optimalisasi guru dalam menganalisis hasil belajar. 2. Penguatan kapasitas guru dalam menganalisis hasil penilaian. 3. Optimalisasi guru dalam pengalamannya dengan kolega. 4. Penguatan pengaturan jika guru harus meninggalkan kelas. 5. Pengadaan media, program, dan sarana guru dalam berinteraksi dengan peserta didik. Dan yang keenam, yaitu optimalisasi guru dalam melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya. Bahasan yang keempat, yaitu mengenai penguatan kompetensi administrator dan supervisor sekolah. Garda terdepan dari manajemen pendidikan nasional yaitu pendidik dan tenaga pendidik, tak terkecuali administrator dan juga supervisor. Mereka bertemu langsung dengan peserta didik, menjadi sumber belajar, contoh, serta inspirasi oleh peserta didik. Dan kepala sekolah adalah kunci dari keberhasilan perubahan besar dalam organisasi kependidikan. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidik dan tenaga pendidik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Nomor 24 Tahun 2008, serta Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Seperti yang dikatakan Arifin bahwa hal yang penting untuk membentuk karakter bangsa akan terjadi efektif bila mana dilakukan pada konteks pendidikan, baik di sekolah, kultur sekolah, maupun
komunitas luas untuk memperbaiki karakter bangsa, serta penguatan administrator dan supervisor. Di antaranya yaitu 1. Pengoptimalan peran pendidikan nasional. 2. Keteladanan dari pendidik dan tenaga pendidik. 3. Pembinaan pendidik dan tenaga pendidik dilakukan sejak awal. 4. Karakter bangsa bersifat developmental. Dan 5. Pemaknaan kurikulum pendidikan memerlukan cakrawala yang luas. Dan bahasan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai motivasi guru sebagai pusat pembangunan SDM bangsa. Proses belajar tidak akan mengesampingkan interaksi timbal balik antara guru dan juga siswa. Interaksi ini diharapkan sekaligus menjadi proses motivasi. Guru dan murid akan mampu mencapai tahapan tertinggi bila mereka bisa melampaui rintangan dan menekan hambatan. Peserta didik memerlukan sosok seorang guru yang bukan sekedar guru, tapi guru yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Guru yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hendro Yuwono menyatakan dalam Khasanah Psikologi Pendidikan, motivasi dimasukkan dalam teori belajar. Para ahli psikologi telah menemukan teori belajar yang digolongkan menjadi 2, yaitu teori behavioristik elementaristik dan teori kognitif holistik. Teori belajar yang dikelompokkan dalam teori behavioristik adalah koneksionisme, classical conditioning, dan operant conditioning. Kemudian, teori belajar yang dikelompokkan dalam teori kognitif terdiri atas teori Gestalt, teori Medan, dan teori belajar humanistik. Dalam proses belajar, murid didorong untuk saling membantu antara satu sama lain dalam memahami materi ajar yang bersifat akademik. Selain itu, murid juga didorong untuk melakukan tugas secara berkelompok. Dan murid akan diberi imbalan atau hadiah atas prestasi yang dilakukannya. Nah, adik-adik, itu dia penjelasan mengenai materi tantangan dalam sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Semoga bisa dimengerti ya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, karena tugas Kak Listia sudah selesai, jadi kakak pamit undur diri ya. Bye-bye semua. Seru banget nih pembahasan materi dari Kak Listia. Bikin email tambah semangat buat belajar. Kalau adik-adik gimana? Semoga makin semangat juga ya belajarnya. Nah, hai, segitu dulu pembahasan materi mengenai tantangan dalam sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Imei pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.